Seorang oknum ASN di Kabupaten Kepahyang membuat heboh publik, diduga lakukan penistaan agama. Program magang nasional yang dicanangkan pemerintah ditargetkan menyasar 2.000 fresh graduate di Bengkulu. Pesona keindahan alam air terjun Curug Papat yang masih alami dan terjaga di Kabupaten Rejang Lebong. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Bengkulu dari wilayah Kabupaten Kepahyang, saudara. Seorang oknum ASN membuat heboh publik usai aksinya yang diduga menginjak Al-Quran viral di media sosial. Aksi itu dilakukan terduga pelaku secara langsung di akun media sosial pribadinya, sembari melontarkan kata-kata tak pantas. Publik dibuat heboh dengan ulah salah seorang oknum ASN di lingkungan Pemkab Kepahyang yang membuat postingan mengarah pada penistaan agama. Dalam postingannya, oknum ASN yang diketahui berinisial FA itu diduga menginjak Al-Quran tanpa rasa bersalah dan menyiarkan tindakannya secara langsung di media sosial. FA juga memegang senjata tajam sembari mengeluarkan perkataan tak pantas. Tindakan ini langsung mendapat respon banyak pihak. Pemkab Kepahyang menyayangkan tindakan ASN yang berdinas di salah satu kantor kelurahan di Kabupaten Kepahyang. Pemda menegaskan akan memanggil oknum ASN itu untuk mengungkap motif perbuatannya. Langkah yang pertama adalah kami menghubungi lurah karena atasan yang bersangkutan, terus juga inspektorat, BKD, BSDM, Desbangpol. Kita sama-sama berembuk untuk mencari solusi. Makanya sampai saat ini kita juga belum bisa mengkonfirmasi ke yang bersangkutan. Dan ini nanti mudah-mudahan dalam 1x24 jam bisa kita komunikasi, nanti akan kita panggil. Dan selanjutnya kemungkinan karena sekarang pimpinan lagi tidak di tempat, nanti untuk pengambilan langkah-langkah selanjutnya akan kami laporkan ke pimpinan. Pemerintah daerah Kepahyang berharap masyarakat tak ikut terpancing dan tetap kondusif. Pemda memastikan akan menindak oknum ASN itu bila benar terbukti bersalah. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lain. Polisi meringkus 1 dari 2 pemuda yang berupaya mencuri mesin pendingin ruangan dan ketahuan pemilik rumah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi karena terdesak kebutuhan ekonomi. Aksi pencurian mesin AC di salah satu rumah warga di Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu dipergoki pemilik rumah. Bahkan aksi pelaku sempat direkam korban yang tak menyadari keberadaannya. Kawanan pelaku sempat mengelak saat aksinya diketahui. Namun saat korban berteriak, 2 pelaku lalu kabur. Berbekal rekaman tersebut, tak butuh waktu lama bagi polisi meringkus pelaku yang sedang bekerja di bengkel las tak jauh dari rumah korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sengaja berkeliling perumahan warga untuk mencuri mesin AC. Aksi itu baru pertama kali dilakukannya karena terdesak tak memiliki uang. Nah, modusnya ini mereka berkeliling ke rumah-rumah, ya. Terus pada saat melihat ada outdoor AC ataupun blower AC di dinding rumah masyarakat, mereka mengambil dengan menggunakan alat-alat berupa kunci-kunci untuk membongkar dan membukanya. Dari hasil pemeriksaan udah berapa kali, Bang? Hasil pemeriksaan masih tetap juga sama, yaitu baru 1 kali. Itu dijual seharga berapa, Bang? Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, belum sempat terjualkan. Demikian. Polisi kini telah mengantongi identitas pelaku lain yang kini masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Sementara itu, saudara, setidaknya 19 pelaku kejahatan dari berbagai kasus tindak pidana diringkus dalam gelaran operasi Musang Nala Polresta Bengkulu. Kasus pencurian sepeda motor mendominasi. Selama 15 hari digelarnya operasi Musang Nala 2025, Polresta Bengkulu bersama Polsek Jajaran meringkus 19 pelaku kejahatan. Kasus pencurian dengan modus pembobolan rumah mendominasi dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang. Sedangkan 6 tersangka lainnya terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Salah satu yang diungkap adalah pencurian sepeda motor di 9 TKP yang dilakukan seorang diri oleh spesialis curanmor. Yang ini ada curat ya, curat dan curanmor itu alhamdulillah untuk curanmor ada 9 TKP bisa kita ungkap. Walaupun barang buktinya tidak semuanya bisa kita ambil karena sudah dijual ke arah Lintang, jadi hampir semuanya pelaku curanmor itu kebanyakan dari arah Lintang. Ini sebenarnya kalau misalkan korban itu bisa cepat untuk melapor pada saat terjadi pencurian, kita bisa segera untuk ungkapkan. Selain meringkus belasan tersangka, sejumlah barang bukti kejahatan mulai dari sepeda motor hingga alat yang digunakan untuk beraksi turut disita sebagai barang bukti. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Program magang nasional yang dicanangkan pemerintah ditargetkan menyasar 2.000 fresh graduate di Bengkulu. Informasinya hadir usai jeda, saudara, tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih bersama kami. 2.000 fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi di Bengkulu ditargetkan mengikuti program magang nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Peserta yang lulus dalam program ini akan mendapat upah sebesar UMP selama 6 bulan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka program magang nasional bagi lulusan baru D3, D4 maupun strata 1. Di Kota Bengkulu, 2.000 fresh graduate ditargetkan mengikuti program ini. Pendaftaran sendiri sudah dibuka sejak 7 Oktober lalu di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan akan berakhir pada 12 Oktober nanti. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan di perusahaan yang berpartisipasi pada program ini. Program magang nasional akan berlangsung selama 6 bulan. Selama program berjalan, peserta mendapat gaji sesuai upah minimum provinsi masing-masing daerah yang diberikan pemerintah pusat. Tamatan kampus dimulai 2024 yang baru tamat, kalau mereka misalnya membutuhkan kerja, mereka masuk kepada Karir Hub aplikasinya Kemenaker untuk magang. Dan itu gajinya sesuai UMP kita. Diberikan magang selama 6 bulan, kemudian perusahaan-perusahaan dipekerjakan dan disiapkan mentor. Setelah 6 bulan mereka bekerja, tentu saja mereka sudah memahami secara teknis bidang pekerjaan masing-masing perusahaan. Dan kami yakin setelah mereka magang bisa langsung diterima kerja sesuai dengan lokasi magangnya. Diharapkan peserta yang mengikuti program ini akan terus bekerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dari lulusan perguruan tinggi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Lantaran minimnya stok susu kemasan sesuai anjuran pada menu makanan bergizi gratis, susu kedelai diusulkan jadi menu alternatif. Susu kedelai dipilih karena kandungan gizi yang tak jauh beda dari susu kemasan, serta banyak diproduksi pelaku usaha lokal Bengkulu. Usulan ini disampaikan pemerintah Kota Bengkulu ke tim Kementerian Sekretariat Negara saat meninjau program makan bergizi gratis di Kota Bengkulu. Pemerintah daerah mengakui kesulitan mendapatkan susu sapi sesuai anjuran Badan Gizi Nasional. Selain harga susu kemasan relatif tinggi di pasaran, produksi petani sapi perah juga minim. Atas kondisi itu, susu kedelai diusulkan menjadi pengganti susu sapi. Selain memiliki kandungan gizi yang tak jauh beda,
penggunaan susu kedelai berpotensi meningkatkan produksi lokal sehingga menggenjot perekonomian masyarakat. Susu di Bengkulu ini agak susah, apalagi susu yang sifatnya yang bukan kemasan ya, kita utamakannya kemasan, bukan kemasan, karena peternak ataupun petani susu juga sedikit ya. Kemudian juga kita konsultasikan apakah ini bisa dengan digantikan dengan susu lain gitu ya. Jadi misalnya boleh seperti susu kedelai. Jadi ini merupakan satu peluang bagi masyarakat kita juga untuk menyiapkan itu. Namun secara dari hasil penelitian, khususnya di bidang gizi, susu itu sendiri sebenarnya tidak seperti dulu lagi 4 sehat 5 sempurna dengan susu. Semuanya sudah sempurna sebenarnya. Tanpa susu pun sempurna. Tapi kalau ada itu akan menjadi lebih baik. Selain memantau pelaksanaan MBG di sekolah, Kementerian Sekretariat Negara juga memantau proses pengolahan menu MBG. Pemerintah juga memastikan program MBG tidak merugikan pedagang kantin sekolah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke sorotan lain, mewujudkan program swasembada pangan, Polda Bengkulu melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal keempat di lahan seluas 1,5 hektar. Hingga saat ini sudah 12.000 hektar tanaman jagung dikelola Polda Bengkulu. Pelaksanaan penanaman jagung serentak merupakan bagian program nasional Polri bersama Kementerian Pertanian, Bulog dan unsur terkait dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Di Bengkulu, penanaman jagung kuartal keempat dipusatkan di lahan seluas 1,5 hektar di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang dipimpin Kapolda Irjen Mardiono. Hingga saat ini sudah 12.600 hektar lahan ditanami jagung oleh Polda Bengkulu demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Melaksanakan kegiatan tanam jagung kuartal yang keempat yang mana dilaksanakan di Kampung Melayu ini. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan, kemudian gerakan pangan murah dan pendistribusian hasil panen ke Bulog. Kita hanya memelopori, mensponsori kepada para petani supaya ada peningkatan produksi khususnya di daerah Bengkulu. Menurut kelompok tani, program tanam jagung serentak sangat membantu para petani di daerah. Dipilihnya tanaman jagung dinilai tepat karena masa tanam hingga panen selama 3 bulan membuat petani tak butuh waktu lama mendapatkan nilai ekonomi. Ada 4 tempat lah di sini. Di Golep tuh kami 1,5 udah gede. Terus di Kampung Bari ada, di Teluk Sepang ada. Ini di Puri ini, di Kelurahan Kandang. Terus yang di Golep tuh Kelurahan Kandang Mas. Untuk 1 hektar yang ini. Ya. 1 hektar 20 kilo. 1 hektar. 20 kilo? Oh Ya, untuk bibit itu cuma 20 kilo. Selain penanaman bibit jagung, Polda Bengkulu juga menggelar bakti sosial berupa pangan murah dan pengecekan kesehatan gratis. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Taman terbuka hijau yang terbengkalai cukup lama di kawasan bersejarah Kampung Cina Bengkulu akhirnya mulai ditata ulang. Taman ini akan difungsikan sebagai pusat aktivitas kesenian dan budaya masyarakat pesisir Bengkulu. Sempat terbengkalai cukup lama hingga dipenuhi rumput liar dan sampah. Taman terlantar tepat di sebelah Benteng Malboro Bengkulu mulai ditata ulang. Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan dana 1,2 miliar rupiah merevitalisasi taman terbengkalai jadi pusat kreativitas anak muda. Direncanakan taman tersebut akan dinamai Taman Tabut yang diambil dari budaya asli Bengkulu. Nantinya taman ini akan menjadi pusat kesenian dan budaya daerah. Taman Tabut ini menggambarkan kondisi existing tabot dan juga dol. Jadi tempat duduk itu menyerupai dol, tabot ini nanti nanti kita perbanyak lagi. Tahap 1 ini 4 tabot yang besar. Nanti mungkin 2026 Pak, mana Pak Kris PU, karena taman tabot itu tabot-tabot kecil juga itu bikin. Tambahkan gitu kan, misalkan kayak pembatas jangan lewat gitu kan. Ditargetkan pembangunan taman ini akan rampung di akhir tahun ini, sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Usai jeda, kami ajak Anda melihat keindahan alam air terjun Curug Papat yang masih alami dan terjaga di Kabupaten Rejang Lebong. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Bengkulu cukup dikenal sebagai kota wisata sejarah dengan serangkaian sejarah panjangnya dari abad ke abad. Salah satu aset sejarah tersebut adalah Masjid Jamik Bengkulu. Masjid yang berdiri di tengah jantung ibu kota memiliki kedekatan khusus dengan Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu. Berikut informasinya. Masjid Jamik Bengkulu pada awalnya merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama Surau Lamu atau Masjid Tua. Di awal abad ke-18, Surau Lamu dipindahkan dari mulanya berdiri di Kelurahan Bajak atau di sekitaran makam pahlawan Sentot Alibasya ke lokasi sekarang di Jalan Letjen Suprapto, Kota Bengkulu. Bangunan Masjid Jamik pada awalnya sangat sederhana, terbuat dari bahan kayu dengan atap rumbia. Masjid ini didirikan oleh Daeng Makule, seorang saudagar keturunan Bugis Sulawesi Selatan yang menetap di daerah Tengah Padang, Bengkulu. Keluarga Bugis datang ke Bengkulu, kemudian disambut oleh Pangeran Sungai Lemo, kemudian diberi sebuah tanah yang cukup luas, disuruh membuka sendiri, dan tanah itu meliputi dari Lawang Jawi sampai ke pendakian, Pintu Batu sampai Pengantungan, sampai ke Kelawit, termasuk wilayah-wilayah yang terdekat ini. Dan kemudian setelah dibuka, itu kemudian diberi namanya Tengah Padang. Nah, di saat itu kemudian setelah banyak bermukim masyarakat sekitarnya yang kemudian didominasi oleh para kaum Bugis ini, akhirnya ada ide untuk mendirikan sebuah masjid 40 mukim namanya. Seiring berjalan, Masjid Jamik banyak digunakan masyarakat hingga tiba masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada periode tahun 1938 hingga 1942. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, banyak hal yang dilakukan Bung Karno. Salah satunya merenovasi bangunan Masjid Jamik yang saat itu masih sangat sederhana. Tetapi keinginan Bung Karno untuk merenovasi Masjid Jamik sempat mendapat penolakan dari kaum-kaum yang berpengaruh kala itu. Namun setelah dilakukan pendekatan, Bung Karno akhirnya bisa merenovasi Masjid Jamik dengan tetap mempertahankan bentuk awal yang bersejarah. Bung Karno tahu persis bahwa untuk merenovasi masjid ini dia tidak ingin menghilangkan bangunan-bangunan yang tradisional yang sudah melekat menjadi ciri khas dari masyarakat Bengkulu saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Karno ini sekedar mempercantik diri, walaupun memang ada bagian-bagian yang harus ditinggikan, dindingnya harus ditebalin gitu. Bung Karno merenovasi Masjid Jamik dengan mempertahankan struktur lama bangunan masjid. Namun ada satu bagian yang ditambahkan Bung Karno, yakni pada bagian atap. Bagian atap masjid dibuat bertumpuk dan bertingkat 3 berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertengah atap. Desain atap ini merujuk pada rumah adat khas Bengkulu. Masjid Jamik memiliki 3 bagian inti, diantaranya ruangan ibadah, serambi, dan tempat wudhu. Desain Masjid Jamik memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera, dengan bangunan utama berukuran 14,65 meter persegi. Di dalam bangunan utama terdapat mihrab serta mimbar bercorak Istanbul dengan 4 buah anak tangga. Atas keunikannya, pada tahun 2004 Masjid Jamik ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 2010 penetapan Masjid Jamik sebagai cagar budaya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Rejang Lebong yang menyimpan berbagai pesona keindahan alam.
Salah satu di antaranya adalah air terjun Curug Papat yang berada di Desa Kayu Manis. Desa ini merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Rejang Lebong yang menyimpan sejuta keindahan. Perjalanan menuju Curug Papat dimulai dari kota Bengkulu dengan waktu tempuh berkisar 2 jam menuju kota Curug. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke Dusun Kayu Manis dengan 1 jam perjalanan menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Lalu kembali dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam untuk mencapai lokasi air terjun. Meskipun jalur yang dilalui cukup terjal, namun rindangnya hutan dan udara segar membuat suasana menjadi lebih semangat. Di sepanjang jalan terdapat petunjuk arah sehingga pengunjung bisa mengikutinya. Perjalanan panjang pengunjung akhirnya terbayarkan dengan keindahan Curug Papat yang memiliki 2 aliran air terjun setinggi 20 meter. Di sekitar Curug Papat terdapat sebuah jembatan yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung untuk bersuah foto. Tidak jauh dari situ terdapat kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun. Kolam ini menawarkan sensasi berendam di air sejuk dan menyegarkan, menjadikannya tempat sempurna untuk melepas lelah dan menikmati ketenangan alam. Untuk akses untuk bawah itu kadang kalau lagi hujan deras itu becek, jadi mungkin jadi tingkatkan lagi. Tapi dari hal lain mungkin udah bagus ya, alami. Sayangnya ketertiban masyarakat yang datang itu kurang, banyak sampah di dekat air terjun dan juga mungkin fasilitas tempat sampah kurang untuk bawah. Untuk masuk ke kawasan Curug Papat, pengunjung dikenakan tarif Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Curug Papat ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat sekitar. Nama Papat sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 4, merujuk pada 4 aliran air yang mengalir dari puncak air terjun. Dengan segala keindahan dan pesonanya, Curug Papat dapat menjadi destinasi wisata unggulan bila dikelola secara maksimal. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Khairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.